Anak yang diserahkan kepada Tuhan. Lukas 2 ayat 21 sampai 24, 39 dan 40. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan. Seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan, semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Dan untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan kasih karunia Allah ada padanya. Hari ini telah lahir bagi kamu juru selamat, yakni Kristus Tuhan di kota Daud. Itulah isi kabar sukacita bagi segenap umat Allah yang disampaikan malaikat Tuhan kepada para gembala. Sangat menarik, saudara. Juru selamat, Kristus Tuhan. Ketiganya merujuk pada satu pribadi. Juru selamat atau soter dalam bahasa Yunani adalah karya dari pribadi itu. Terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Demikian Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Kristus atau Mesias, Kristus adalah jabatannya. Raja yang dipilih dan diurapi Allah dari keluarga Daud. Sebagaimana dikatakan oleh malaikat Gabriel kepada anak dara Maria, Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Lukas 1 ayat 32b dan 33. Tuhan, Kurios, adalah sebutan hormat untuknya. Saat pengadilan terakhir, semua orang akan memanggil dia Tuhan, Tuhan. Lihat Lukas 6 ayat 46. Saudara, siapakah pribadi yang berkarya sebagai juru selamat? Berkedudukan sebagai Kristus atau Mesias dan layak menerima panggilan hormat sebagai Tuhan? Jawabannya, pribadi itu adalah Yesus. Lukas 1 ayat 31, 2 ayat 21. Kelak, karena dibesarkan di Nazaret, ia dikenal oleh masyarakatnya sebagai Yesus orang Nazaret atau Yesus dari Nazaret. Yesus Nazarenos, Lukas 4 ayat 34. Yesus Nazoraios, Lukas 18 ayat 37. Yesus tu Nazareno, Lukas 24 ayat 19. Kita menyebut dia Tuhan Yesus. Lihat Lukas 24 ayat 3. Kisah 1 ayat 21. Kita menyebut dia Tuhan Yesus Kristus. Kisah 15 ayat 11.
16 ayat 31, 28 ayat 31. Kita menyebut Dia Tuhan kita Yesus Kristus. Kisah Para Rasul 15 ayat 26. Saudara, dari Lukas 2 ayat 21 sampai 24 dan Lukas 2 ayat 39 dan 40, bacaan firman Tuhan. Kali ini kita mendapati beberapa hal yang sangat penting tentang Yesus. Sekurang-kurangnya 3 hal. Pertama, Yesus dibesarkan sebagai orang Yahudi. Kedua, Yesus dilahirkan dalam suasana yang sangat sederhana. Ketiga, Yesus tumbuh dalam asuhan Yusuf dan Maria. Mari kita perhatikan satu demi satu. Pertama, Yesus dibesarkan sebagai orang Yahudi. Saat berumur 8 hari ia disunat. Dengan disunat ia tercakup dalam perjanjian yang diadakan Allah dengan Abraham. Lihat Kejadian 17 ayat 12. Sesuai dengan Taurat Tuhan, ia menerima tanda sebagai anggota atau bagian dari bangsa Israel sebagai umat Tuhan. Lihat Imamat 12 ayat 3. Sesuai dengan Taurat, sebagai anak sulung ia juga dikuduskan atau dikhususkan bagi Tuhan. Keluaran 13 ayat 2. Dalam pada itu, Maria dan Yusuf mempersembahkan Yesus kepada Tuhan, seperti Hana dan Elkana mempersembahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayani Dia. Bahkan lebih daripada Samuel dalam pelayanannya, Yesus akan menyerahkan tubuhnya dan mencurahkan darahnya. Lukas 22, 19 dan 20. Melalui kematian di kayu salib untuk menggenapkan rencana keselamatan ilahi, baik bagi bangsa Israel maupun bagi segala bangsa. Sesuai dengan Taurat pula, 33 hari setelah melahirkan Yesus, bundanya Maria menjalani upacara pentahiran dengan mempersembahkan kurban. Lihat Imamat 12 ayat 2 sampai 4. Untuk itu keluarga kudus yang terdiri dari Yusuf, Maria dan Yesus harus pergi ke bait Allah di Yerusalem. Demikianlah Yesus diserahkan oleh kedua orang tuanya kepada Allah, dan bundanya Maria melakukan upacara pentahiran. Semuanya itu, saudara, menunjukkan bahwa Yesus yang adalah juru selamat, Kristus dan Tuhan, benar-benar orang Yahudi. Keyahudian Yesus, saudara, secara tersirat menyatakan bahwa juru selamat, Kristus dan Tuhan adalah orang Yahudi, orang Israel. Sebagaimana dikatakan oleh Pak Tua Simeon, keselamatan yang disediakan Allah di hadapan segala bangsa atau segenap umat Allah, panton ton laun, adalah terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain atau etnon, dan menjadi kemuliaan bagi umatmu lau su Israel. Lukas 2 ayat 30 sampai 32. Dari bangsa Israel atau bangsa Yahudi, umatnya, Allah menyediakan keselamatan untuk segala bangsa. Dan itu menjadi kemuliaan bagi mereka. Israel, umat Allah. Keselamatan itu ada di dalam dan melalui Yesus, orang Yahudi. Tak kalah penting, saudara, keyahudian Yesus secara tidak langsung juga mengukuhkan keinsaniannya. Benar, Dia ilahi adanya. Kita ingat Imam Zakaria ayah Yohanes Pembaptis berkata-kata tentang Tuhan Yahweh atau surya pagi dari tempat tinggi yang melawat umatnya. Lukas 1 ayat 68 dan 78. Tetapi
ia juga insani seutuhnya. Lahir sebagai orang Yahudi, menjalani tata cara Yahudi, dan dibesarkan sebagai orang Yahudi. Jelas saudara, Juru Selamat, Tuhan dan Kristus, seutuhnya ilahi dan seutuhnya insani. Yang kedua, Yesus dilahirkan dalam suasana yang sangat sederhana. Perhatikanlah Lukas 2 ayat 12. Bayi Juru Selamat tidak berbeda dengan bayi-bayi pada umumnya. Terbungkus dengan kain lampin, esparganomenon. Bahkan bayi Kristus tidak seberuntung anak-anak para bangsawan Trahkusuma Rembesing Madu. Ia terbaring di dalam palungan, emenon and fatne. Kata fatne bisa berarti palungan, yaitu tempat pakan ternak. Juga bisa berarti kandang. Bisa kita bayangkan di mana tempat pakan ternak itu berada, yakni di dalam kandang. Saat ibunya menjalani upacara pentahiran, kedua orang tuanya hanya bisa mempersembahkan kurban berupa sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Lukas 2 ayat 24b. Memang kurban tersebut sesuai dengan hukum Taurat, hukum Tuhan, Lukas 2 ayat 24a. Tetapi kurban berupa sepasang burung tekukur atau 2 ekor burung merpati adalah kurban yang dipersembahkan oleh orang yang tidak mampu untuk menyediakan seekor kambing atau domba. Imamat 12 ayat 8. Bisa kita bayangkan saudara kondisi ekonomi kedua orang tua Yesus, yakni Yusuf dan Maria. Keduanya jelas Trahkusuma Rembesing Madu, baik Yusuf maupun Maria. Tapi mereka hidup dalam segala keterbatasan secara ekonomi. Allah menghendaki Sang Mesias, Juru Selamat, Kristus, Tuhan, lahir di tengah keterbatasan ekonomi orang tuanya. Kenyataan ini kaya dengan makna saudara. Sekurang-kurangnya kita dapat melihat yang pertama Sang Mesias, Kristus, Juru Selamat dan Tuhan, mengidentifikasikan dirinya dengan kaum miskin, papa, bahkan tertindas, terhisap dan terpinggirkan. Karena itu jangan malu karena kemiskinanmu, karena Tuhan kita terlahir dalam kemiskinan. Ini tidak lepas dari sikapnya yang senantiasa memilih untuk mendahulukan kaum miskin dan tertindas. Ia sendiri pernah mengalami kemiskinan itu. Kita juga dapat melihat yang kedua. Sang Mesias mengawali kehidupan bumiahnya dalam kesederhanaan bahkan kehinaan. Tetapi memahkotai hidup dan karyanya dengan kemuliaan. Bukankah pada akhirnya yakni melalui kebangkitannya Allah mengukuhkan Yesus sebagai Tuhan dan Kristus? Lihat Kisah Para Rasul 2:36. Bukan maksud kita meromantisir kemiskinan. Tapi Allah mengajarkan bahwa dari awal yang sederhana bahkan dihina, remeh, tak dipandang, bahkan dengan sebelah mata pun oleh manusia, Allah dapat menyatakan kemuliaannya. Tak kalah penting kita juga dapat melihat yang ketiga. Mesias datang dalam kemiskinan untuk membuat kita menjadi kaya. Bukan kaya dalam artian Mas Picis Raja Brana, tetapi kaya dalam artian keselamatan dengan segala kepenuhannya. Sebagaimana dikatakan oleh Rasul Paulus, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. 2 Korintus 8 ayat 9. Yang ketiga, Yesus tumbuh dalam asuhan Yusuf dan Maria.
Setelah upacara pentahiran ibunya dan penyerahan dirinya kepada Tuhan, Yesus dibawa oleh Yusuf dan Maria ke kota mereka sendiri, yakni Nazaret. Eisten Polin he auto Nazaret. Lukas 2:39. Dalam asuhan mereka, bandingkan dengan Lukas 2:51b. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, dengan terus dipenuhi dengan hikmat. Tode paidion yuksanen kai ekratai auto plerumenon Sofia. Lukas 2:40. Secara jasmani dan rohani Yesus tumbuh dengan baik. Oh, betapa baik Yusuf dan Maria merawat dan mendidiknya. Dalam pada itu, anugerah Allah terus-menerus menaunginya. Kai karisteo en auto. Lukas 2:40b. Maksudnya, dalam naungan anugerah Allah, Yesus tumbuh baik secara jasmani dan rohani berkat asuhan Yusuf dan Maria. Saudara, betapa penting kebenaran ini. Lagi kebenaran ini mengukuhkan sisi insani yang seutuhnya dari pribadi Tuhan kita Yesus Kristus, yang mengalami pertumbuhan sewajarnya manusia. Untuk itu ia membutuhkan pendampingan orang tua sekaligus anugerah Allah. Tak kalah penting, kebenaran ini menyatakan suatu pola bagi pertumbuhan yang sehat dari pribadi manusia. Pola itu meliputi kehadiran orang tua yang berusaha sebaik-baiknya memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani anak. Suatu kehadiran yang penuh cinta, kehadiran yang penuh cinta, kehadiran yang penuh kasih sayang. Pola itu juga meliputi anugerah Allah yang menaungi anak. Anak telah didedikasikan kepada Allah, anugerah Allah menaunginya. Gayung bersambut kesungguhan hati orang tua. Anugerah Allah, saudara, bekerja di dalam dan melalui kasih dan upaya terbaik orang tua, bahkan melampaui keterbatasan mereka. Inilah pelajaran yang dapat kita petik. Terpujilah Allah. Amin.